Jadi sebenarnya disertasi ini lanjutan dari tesis saya, Bang. Dulu tesis saya, filsafat, majornya filsafat politik, itu mengungkap, tentang kekerasan negara, tapi dalam rezim otoriter atau totalitarianism. Nah kemudian, waktu itu saya ambil studi kasus, model kekuasaan Nazi ya, lalu kemudian di kita terjadi juga otoritarianism pada masa era Orde Baru begitu. Nah, pada saat itu kekerasan negara itu bisa kelihatan ya, karena apa, kekerasan ada pembungkaman, kekerasan sampai kemudian penghilangan nyawa manusia dan sebagainya begitu. Nah, kekerasan negara tersebut kemudian setelah pasca reformasi berakhir, atau kalau dulu itu bisa dilihat kan bagaimana negara melakukan, langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang represif untuk memaksa warganya melakukan apa yang dia kehendaki. Kadang di luar atau melampaui hukum positif seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Hitler misalnya. Nah, tetapi pada masa setelah Indonesia era, reformasi, jadi lebih demokratis katanya, itu kemudian apakah kekerasan negara itu sudah sama sekali hilang, atau kemudian sebenarnya ada tapi dalam perwujudan yang lain. Nah, saya masih ambil contoh kasus, kenapa saya mengambil data. Data itu sebetulnya, saya dalam disertasi saya di pembukaan saya mengatakan, data bukan cerita tentang statistik. Karena pada prinsipnya ketika itu adalah data negara atau kita sebut biasanya data dasar negara yang digunakan untuk, merumuskan kebijakan pembangunan, apalagi itu data soal penduduk, saya mengatakan bahwa di balik data negara itu sesungguhnya ada nyawa jutaan rakyat. Di balik data negara itu ada masa depan republik ini. Karena ternyata kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik bermula dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan pemantauannya, monitoring evaluasi maksud saya, itu kan dirumuskan dengan mengacu pada data. Nggak ada Rp1 pun yang dikeluarkan dari APBN, penganggaran hasil pemrograman yang tidak mengacu pada data. Kan kita udah sering nih bahas anggaran ya, di APBN maupun juga ada di APBD. Nah, persoalannya data mana yang digunakan? Ketika datanya adalah pseudodata adalah data yang tidak mampu menggambarkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real, bangsa ini. Atau saya ambil karena tata pemerintahan Indonesia ini level terendahnya adalah pemerintah desa, maka tingkat desa dan kelurahan. Maka kemudian ketika pseudodata menjadi basis kebijakan pembangunan, maka kebijakan pembangunannya juga sebetulnya bisa menjadi, pseudo policy, pseudo kebijakan gitu. Ketika pseudo kebijakan, maka kemudian dikatakan ada kesejahteraan dan sebagainya. Sebenarnya itu juga pseudo kesejahteraan begitu. Nah, persoalannya adalah data ini, apalagi di era globalisasi, kalau kita melihat pertarungan global saat ini antara misalnya Ukraine sama Rusia, itu juga tentu pertarungan ada persoalan data. Saya selalu berpikir bahwa selain persoalan, energi dan pangan, kedaulatan data itu menjadi sesuatu yang fundamental ya untuk sebuah negara. Nah, dari situ kemudian saya mencoba sebenarnya data yang disebut data negara ini direproduksi dengan cara apa? Apakah dia top down atau dia bottom up atau sebetulnya hybrid ya? Saya memilih hybrid. Saya lebih meyakini bahwa, persoalan pendataan ini karena data itu adalah perwujudan dari kondisi real seperti saya bilang, kebutuhan real. Pada dasarnya data itu kemudian menjadi, suatu instrumen untuk kita benar-benar apakah bisa mewujudkan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, visinya tentu saja ini juga menjadi sangat penting, kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, mau pemilu serentak 2024 dan serentak pula di tahun yang sama ada pilkada serentak 2024. Nah,
eee, bahwa persoalan siapa yang dicalonkan itu adalah hak prerogatif partai politik. Tetapi persoalan visi dan misi ini menurut saya juga menjadi penting. Karena nanti berimbas juga pada apakah yang digunakan pseudo data atau genuine data. Nah, visinya saya, kebetulan ditugaskan di Badan Pengkajian MPR, Bang. Kemarin telah direkomendasikan bahwa visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kembali pada visi dan misi yang diletakkan pondasinya oleh pada pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu visinya apa kalau begitu? Visinya yaitu mewujudkan di alinea kedua Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misinya adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan setumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkeadilan sosial. Semua itu balik lagi, Bang. Bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tidak ada data yang akurat, aktual ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Tadinya disertasi saya itu adalah tentang bagaimana perbandingan roadmap pembangunan di setiap rezim dalam Republik Indonesia semenjak Republik Indonesia ini berdiri. Pada masa era Soekarno itu pernah ada roadmap pembangunan pertama. Roadmap pembangunan pertama itu disusun oleh 513 orang pakar dari berbagai mazhab politik, dari berbagai suku agama, dan dari berbagai pakar keilmuan. Disebut dengan pola pembangunan semesta berencana. Nah, pola pembangunan semesta berencana ini adalah roadmap pembangunan Indonesia pertama yang ditujukan untuk mencapai tadi tujuannya itu adalah tujuan Indonesia Merdeka, Bersatu dan Berdaulat, Adil yang Makmur itu dengan diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan Indonesia sebagai negara industri. Nah, di situ saya justru menemukan, padahal saya udah ngumpulin tuh, Bang, arsip dari mulai masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, lalu kemudian Pak Habibie dan seterusnya sampai Pak Jokowi. Tetapi ada satu arsip tahun 1961 yang itu adalah semacam intisari dari kebijakan pembangunan tadi yang 1960. Lalu di sana Bung Karno menyampaikan di dalam buku itu bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun, kurang lebih seperti itu, tidak akan berhasil, tidak akan bisa mewujudkan Indonesia adil dan makmur kalau berdasarkan angka-angka yang tidak akurat. Angka-angka yang tidak akurat hanya akan mengarahkan pikiran saja. Jadi pseudo data lah. Nah, dari situ saya switch, Bang. Sehingga saya melihat bahwa kedaulatan data itu menjadi penting. Data di era globalisasi ini, di era digital ini sesuatu yang sangat penting. Bahwa sebuah negara bisa dikuasai, nggak usah pakai invasi militer sebetulnya, lewat datanya dimainkan saja yang berhulu dari riset itu bisa adanya mengancam kedaulatan, disintegrasi bangsa dan seterusnya. Nah, dalam temuan ini saya menemukan bahwa kekerasan negara itu telah bertransformasi di era demokrasi menjadi kekerasan yang bersembunyi di balik norma yuridis. Karena data itu tidak tiba-tiba lahir, tapi melalui pendataan. Pendataan negara itu ada pedomannya. Pedomannya adalah peraturan perundang-undangan. Ada berbagai peraturan perundang-undangan dan setiap kementerian lembaga itu memiliki program, kalau Abang ingat selalu ada program pendataan. Kenapa tidak dijadikan satu? Tapi itu maksud saya, kenapa nggak dijadikan satu? Nah, itu juga pertanyaan saya. Tapi ini kan sebetulnya hal yang dasar ya. Kita bertanya kenapa tidak dijadikan satu, tetapi kita tidak pernah membongkar hulu persoalannya adalah norma yuridis yang memungkinkan pendataan itu tidak jadi satu.